Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Uci Artia Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang matematika wajib materi menentukan nilai optimum dari masalah program linier. Berikut akan disediakan soal cerita dan kita akan menyelesaikan bagaimanakah menentukan nilai optimum dari masalah tersebut. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana caranya membuat model matematika dari suatu permasalahan matematika. Dan di video ini, langkah pertama untuk menyelesaikan nilai optimum adalah membuat model matematika dari masalah yang disediakan. Nah, perhatikan contoh soal yang pertama. Sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Setiap satu adonan roti basah dapat memberikan untung Rp75.000 dan setiap adonan roti kering dapat memberikan untung Rp60.000. Berapakah banyak kombinasi adonan roti yang dapat dibuat untuk mendapatkan keuntungan maksimal? Nah, dari soal di atas, kita membahas tentang dua buah hal. Yang pertama adalah adonan roti basah, yang kedua adalah adonan roti kering. Jadi, kita memisalkan sebagai variabel X adalah adonan roti basah dan variabel Y adalah adonan roti kering ya. Jadi di sini kita misalkan X sebagai adonan roti basah sedangkan Y sebagai adonan roti kering. Nah, untuk memudahkan kembali kita akan membuat sebuah tabel model matematika. Di atas kita tuliskan variabel X dan Y, kemudian ketersediaan. Di sini bahannya ada tepung, ada gula, serta berapakah keuntungan maksimum. Nah, di dalam soal kita lihat roti basah dibuat dengan 2 kg tepung, berarti di sini roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Berarti di sini tabelnya 2 tepung, 2 gula. Sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat dengan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Nah, sampai sini paham ya? Lanjut ke persediaannya. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kilo dan gula sebanyak 10. Berarti tepungnya dituliskan 6 sedangkan gulanya 10 kilo. Kemudian keuntungannya setiap roti basah memberikan Rp75.000 dan setiap adonan roti kering adalah Rp60.000. Jadi kita bisa membaca tabel sebagai model matematika. Di sini ada 2x ditambah 1y kurang dari sama dengan 6. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena ibu hanya memiliki persediaan sejumlah 6 kg. Nah, yang kedua, di sini sudah ada roti basahnya adalah 2 kg gula dan roti keringnya ada 2y. Berarti di sini 2x ditambah 2y kurang dari sama dengan 10. Nah, di sini kan bisa disederhanakan. Semua kita bagi dengan 2 biar lebih sederhana. Maka model matematikanya menjadi x atau 1x ditambah 1y kurang dari sama dengan 5. Ini karena dibagi 2 semuanya. Nah, karena ini merupakan sebuah barang, otomatis nanti kita akan mendapatkan variabel X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Sedangkan keuntungannya atau fungsi tujuannya adalah Fx, Y sama dengan 75.000X ditambah 60.000Y. Kemudian setelah langkah pertama selesai membuat model matematika, langkah kedua kita akan membuat sebuah tabel di mana ini digunakan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Yang pertama kita akan membuat tabel dari fungsi 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Yang kedua adalah x plus y kurang dari sama dengan 5. Yang pertama kita rubah dulu menjadi 2x plus y sama dengan 6. Di sini ada x, ada y.
Di sini ada 0, 0. Nah, kita masukkan nilai X-nya. Jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Berarti 2 kali 0, 0, berarti Y-nya 6. Titiknya berarti 0,6. Yang kedua, jika Y-nya 0, berarti tinggal 2X tambah 0 sama dengan 6. X-nya berarti 6 dibagi 2. Berarti nilai X-nya 3. Gitu ya. Maka titiknya menjadi 3,0. Ini untuk yang pertama, 2x plus y sama dengan 6. Yang kedua, di sini ada x plus y kurang dari sama dengan 5. Kita rubah juga menjadi x plus y sama dengan 5, maka didapatkan titik 0,5 dan 5,0. Dari keempat titik ini kita akan gambarkan dalam koordinat kartesius untuk mencari daerah himpunan penyelesaian. Di sini ada X dan Y. Yang pertama titiknya adalah 0,6. Berarti X-nya 0, Y-nya 6. Berarti di atas ya. Ini titik 0,6. Yang kedua 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Berarti di bawah ya. Kemudian kita tarik garis untuk 2x plus y sama dengan 6. Ini untuk tabel yang pertama. Lanjut yang kedua. Di sini ada titik 0,5. X-nya 0, Y-nya 5, berarti di atas ya. Kemudian 5,0 berarti X-nya 5, Y-nya 0. Sama, kita juga tarik garis. Inilah untuk garis X plus Y sama dengan 5. Selanjutnya kita akan mengarsir bagian manakah yang bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian dengan menggunakan uji titik 0,0. Untuk garis yang pertama 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Kita masukkan nilai 0,0 berarti 0 tambah 0, 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 6, benar nggak? Benar, kalau dia benar berarti tidak boleh melewati titik 0,0, berarti kita arsir ke bagian atas. Yang kedua coba x plus y sama dengan 5. Kita masukkan nilai 0,0 di sini, berarti 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 kurang dari sama dengan 5. Benar ya? Kalau benar berarti 0,0-nya tidak boleh dilewati. Berarti 0,0 ini benar, maka arsirnya ke atas. Nah, ini kita arsir. Kemudian setelah dua garis ini terarsir, kita lihat di sini ada X lebih dari sama dengan 0. X-nya itu harus lebih dari sama dengan 0, berarti kita arsir yang bagian samping. Sedangkan yang Y lebih dari sama dengan 0, maka kita arsir yang ke bagian bawah. Maka sudah kelihatan mana yang merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, ini kita singkat dengan DHP. Gitu ya. Setelah kita bisa menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita akan menentukan bagaimanakah cara menentukan nilai optimum dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan menentukan titik pojok, yang kedua dengan menggunakan garis selidik. Nah, untuk yang pertama dengan menggunakan titik pojok, maka perhatikan gambar daerah himpunan penyelesaian dari langkah yang kedua ini. Ini kita anggap titik pojok A. Ini kita anggap sebagai B, kita anggap ini sebagai C, dan ini sebagai D. Di mana A ini adalah 0,0, kemudian B ini adalah 3,0, dan C adalah titik potong antara garis X plus Y sama dengan 5 dan 2X plus Y sama dengan 6. Sedangkan yang D adalah titik 0,5. Nah, untuk yang C nanti kita akan cari dengan menggunakan substitusi dan eliminasi. Kita akan gunakan langkah yang pertama yaitu dengan menggunakan uji titik sudut. Tadi dalam DP kita mempunyai 4 titik sudut, yaitu ada A, B, C, D. Kita masukkan ke dalam tabel. Di sini ada 0,0, 3,0 dan yang C 1,4. Nah, ini dari substitusi dan eliminasi dari dua buah garis ya. X plus Y sama dengan 5 dan 2X plus Y sama dengan 6. Kita eliminasi Y-nya, maka sisanya tinggal X dikurangi 2X sama dengan min X sama dengan 5 dikurangi 6 sama dengan negatif 1. Karena sama-sama negatif, jadi X-nya sama dengan 1 ya. Kemudian X sama dengan 1 kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan yang ada dalam
persamaan. Kita masukkan ke dalam X plus Y sama dengan 5. X-nya kita ganti 1, berarti 1 ditambah Y sama dengan 5, maka Y yang 1 pindah ruas, jadi Y sama dengan 5 dikurangi 1, maka Y sama dengan 4. Maka titiknya menjadi 1,4. X-nya 1, Y-nya 4. Dan yang terakhir titik sudutnya adalah 0,5. Setelah ketemu 4 titik sudut ini, A, B, C, D, kita masukkan ke sini fungsi tujuan. 0,0 berarti 75.000 kali 0 ditambah 60.000 kali 0. Hasilnya 0 ya. Yang B, 3,0 berarti X-nya 3, Y-nya 0. Kita kalikan. 75.000 kali 3 sama dengan 225.000. Yang C 1,4 berarti 75.000 kali 1 75.000 ditambah 60.000 kali 4 berarti 240.000. Kita jumlah menjadi 315.000. Yang D ada 0,5 berarti 75.000 kali 0 0 ditambah 5 kali 60.000 sama dengan 300.000. Berarti kita ketemu berapakah fungsi tujuan yang paling besar? Ini berarti fungsi tujuan yang paling maksimal. Tapi yang dicari adalah bukan berapakah fungsi tujuan maksimum, tapi yang dicari adalah banyaknya kombinasi roti yang dapat dibuat, gitu ya. Berarti kombinasi roti yang dapat dibuat adalah yang ini. Kita lihat ke koordinat titiknya, yaitu 1,4, berarti 1 sebagai X dan 4 sebagai Y. Tadi X merupakan roti basah dan Y merupakan roti kering, gitu ya. Nah, tadi merupakan cara pertama untuk menentukan nilai optimum dengan menggunakan cara titik sudut. Sekarang yang kedua, kita akan menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan garis selidik. Perhatikan baik-baik. Dengan menggunakan garis selidik, untuk langkah 1 membuat model matematika dan langkah 2 membuat titik koordinat, itu caranya sama. Yang membedakan ketika kita menentukan dengan garis selidik adalah mencari di manakah titik potong yang sesuai untuk mencari nilai optimum. Diketahui dalam soal fungsi tujuannya adalah 75.000 X dan 60.000 Y. Maka ini kita sederhanakan agar mempermudah perhitungan kita. Semuanya dibagi dengan 1000, maka 75.000 X ditambah 60.000 Y menjadi 75X ditambah 60Y. Disederhanakan lagi dibagi 5 menjadi 15X plus 12Y. Ini juga masih lebih sederhana lagi, dibagi 3 menjadi 5X plus 4Y sama dengan 20. Nah, 20 ini dari mana? Dari 5 dikali 4 ya. Setelah ketemu persamaan 5X plus 4Y sama dengan 20, kita juga akan mencari berapakah titik koordinatnya dengan membuat tabel X dan Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya 4Y sama dengan 20, berarti 20 dibagi 4 sama dengan 0,5. Sekarang jika Y-nya 0, berarti ini 0, sisanya 5X sama dengan 20. Berarti X sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Maka kita menemukan dua buah titik. Yang pertama adalah 0,5, yang kedua adalah 4,0. Nah, di sini kita akan mencari dengan menggunakan garis selidik, berarti kita gunakan sebuah penggaris ya. Jika kita akan mencari sebuah garis selidik, maka kita akan tarik garis yang sejajar dengan titik yang sudah kita buat dari fungsi tujuan. Nah, ini adalah garis 0,5 dan 4,0 yang bercetak orange ya. Nah, jika kita ingin mencari nilai minimum, berarti tarik ke bawah sampai dengan titik yang paling bawah dari batas DHP, berarti titik 0,0. Sedangkan kita disuruh untuk mencari nilai optimum, berarti dari garis yang tebal tadi yang berwarna orange, kita naik ke atas karena dia adalah nilai optimum. Nah, ketemu di titik mana? Titik yang paling atas dari batas DHP, yaitu titik potong tadi, titik yang kita beri nama ini ya, yang tadi dalam uji sudut itu kita nak beri nama
titik C. Sekarang kita beri nama ini merupakan titik maksimum atau nilai maksimumnya. Nah, titik ini merupakan perpotongan dari garis X plus Y dan 2X plus Y. Tadi kan sudah kita cari ya titiknya berapa, tapi lebih mantap lagi kita hitung lagi. Di sini adalah perpotongan dari dua buah garis. Kita menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Nah, di sini kita hilangkan y-nya, tinggal x sama dengan 1 ya. X-nya sama dengan 1, kita masukkan ke persamaan yang lain, yaitu misalnya ke persamaan 2x plus y sama dengan 6. Kita masukkan ke sini. Jika 2x plus y sama dengan 6, kita masukkan nilai x-nya, berarti 2 kali 1 ditambah y sama dengan 6. Maka yang 2 pindah ruas ke kanan, ketemu y-nya 4. Maka titik potongnya adalah 1,4. Nah, ini langsung ketemu kalau di garis selidik, di mana 1 adalah x dan 4 adalah y. Di mana x itu adalah mewakili apa tadi? Adonan roti basah. Dan yang 4 adalah Y. Y merupakan mewakili roti kering. Jadi, untuk kombinasinya, nilai optimum didapatkan 1 roti basah dan 4 roti kering. Tapi jika di dalam soal ditanyakan berapakah nilai maksimumnya, berarti kita tinggal kalikan ke sini. 75.000 kali 1 ditambah 60.000 kali 4 gitu ya. Jadi dalam mencari sebuah nilai optimum dari masalah program linier, kita mempunyai dua cara. Yang pertama adalah menggunakan cara titik sudut atau uji titik sudut. Yang kedua adalah dengan menggunakan garis selidik. Tinggal anak-anak bagaimana menurut kalian cari cara yang paling mudah, yang paling cepat dipahami, dan yang paling mudah. Semoga materinya bermanfaat. Jangan lupa absen di kolom komentar dan kerjakan latihan soal berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.